Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang tahapan ketiga dari respirasi aerob, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini diberi nama Krebs sesuai dengan penemunya, yaitu Hans Krebs, seorang ilmuwan pada tahun 1953. Siklus Krebs sering juga disebut dengan siklus asam sitrat atau siklus TCA, trikarboksilik asid. Ya, siklus asam sitrat. Nah, pada tahapan siklus Krebs itu terjadinya sama seperti ketika proses dekarboksilasi oksidatif, ini juga terjadi di matriks mitokondria. Ya, jadi di antara ini ada matriks di setiap lekukan-lekukan ini ya, itu ada cairan yang mengisi, itu yang kita sebut dengan matriks berupa gel gitu ya. Dan di sini terlihat bahwa siklus Krebs itu endingnya nanti menghasilkan 2 ATP. Ya, kita buktikan saja pada penjelasan tahapan-tahapan di dalam siklus Krebs. Oke, kita lanjut. Ya, ini daur Krebs itu kita mulai dari ini. Asetil-CoA ini kan yang dihasilkan dalam dekarboksilasi oksidatif. Setelah itu kita akan masuk ke dalam siklus Krebs. Asetil-CoA ini kan terdiri dari asetil dan gugus CoA. Nah, yang terjadi pada reaksi ini adalah kondensasi. Ya, pada reaksi pertama ini akan terjadi suatu reaksi yang disebut dengan kondensasi, yaitu reaksi penggabungan antara oksaloasetat dengan asetil-CoA. Hasilnya akan membentuk sitril-CoA. Ya, sitril-CoA. Sitril-CoA ini nantinya akan masuk H2O atau molekul air, ya. Molekul air ini masuk untuk memisahkan sitril dengan CoA-nya. Jadi sitril akan dipisahkan dari CoA, ini nanti akan lepas, ini akan lepas. Terlihat di sini CoA-nya akan keluar. Kemudian yang tersisa adalah tinggal si sitrilnya. Di sini kita sebut dengan sitrat. Jadi diulangi, asetil-CoA akan bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitril-CoA. Kemudian masuk molekul H2O yang memisahkan gugus CoA-nya. Ketika gugus CoA sudah terlepas, maka yang tertinggal adalah sitril yang merupakan penggabungan antara oksaloasetat dan gugus asetil. Nah, ini hasilnya ya berupa sitrat. Nah, di sini sudah tidak ada lagi CoA-nya. Ya, CoA-nya sudah terlepas. Kemudian langkah selanjutnya, sitrat akan menjadi cis akonitat, di mana terjadi suatu reaksi yang disebut dengan dehidrasi. Artinya ada molekul H2O yang keluar ini ya. Ada molekul H2O yang keluar, dehidrasi. Molekul H2O keluar itu dari mana? Dari gugus hidroksil ini dan satu atom H yang ada di sini. Makanya hasilnya seperti ini, cis akonitat. Perhatikan di sini, hanya satu di sini terlepas, dan ini sudah tidak ada lagi gugus hidroksil. Ya, jadi itu keluar H2O, kemudian dari cis akonitat ini nantinya akan membentuk isositrat. Nah, ini terjadi lagi proses penambahan molekul air. Reaksinya kita sebut dengan hidrasi. Ya, jadi H2O kemudian masuk lagi membentuk isositrat. Jadi sesungguhnya
Dari sitrat menuju ke isositrat ini sebenarnya adalah reaksi isomerisasi. Jadi hanya terjadi proses pemindahan saja. Kalau kita perhatikan, ini OH-nya itu berada pada atom C1, 2, 3. Pada atom C nomor 3 di sini ya. Nih, atom C nomor 3. Oke. Nah, sedangkan di isositrat gugus hidroksilnya ini ya, itu berada pada atom C1, 2 ya, pada atom C nomor 2. Jadi hanya berubah posisi gugus hidroksilnya dari proses pengeluaran H2O dan kemudian pemasukan kembali atau hidrasi molekul H2O. Yang lainnya itu sama. Samanya coba kita perhatikan, ini tadi kan penggabungan antara oksaloasetat dan asetil itu 2 atom C asetil, ini ya, dituliskan 2 atom C. Lalu si oksaloasetat ini punya 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 atom C. 4 ditambah 2 berarti 6 atom C. Makanya di sitrat ini terdapat 6 atom C. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dari sitrat menuju isositrat ini kan hanya isomer, jadi C-nya juga berjumlah 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, yang terjadi kemudian dari isositrat menuju ke alfa ketoglutarat ini ada terjadi proses ya dari isositrat menuju alfa ketoglutarat itu terjadi 2 proses, yaitu proses dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi berarti ada pengurangan atau pelepasan gugus karboksil ya, makanya CO2-nya lepas. Nih di sini. CO2-nya lepas, C yang dari mana? Dari sini. Gugus karboksil ini yang terlepas. Nah, makanya di sini tidak terbentuk lagi ya. Nah, jadi gugus karboksilnya lepas, otomatis ketika CO2 ini lepas, berkurang 1 jumlah C yang tadi semulanya 6 di atas ya. Nah, berkurang 1, maka di sini alfa ketoglutarat itu memiliki 5 atom C. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini sudah punya 5 atom C. Yang sebelumnya tadi 6. Kenapa? Karena terjadi pelepasan 1 gugus karboksil. 1 gugus karboksil di sini. Kemudian terjadi proses oksidasi ya. Jadi proses oksidasi pelepasan H. Perhatikan di sini ya. Ini H-nya ini lepas ditangkap oleh aseptor elektron yaitu NAD. NAD menangkap sehingga menjadi NADH. Oke, kita lanjut. Ini berarti enzimnya alfa ketoglutarat dehidrogenase. Sedangkan yang ini tadi kan ada cis akonitat ya, berarti ini enzimnya akonitase. Dan ini ketika proses pembentukan kondensasi ini menjadi sitrat, ini berarti enzimnya sitrat sintetase. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Balik ke reaksi yang berikutnya. Dari alfa ketoglutarat kemudian menghasilkan suksinil-CoA. Nah, alfa ketoglutarat kemudian akan membentuk suksinil-CoA atau alfa ketoglutarat kemudian akan berubah menjadi suksinil-CoA. Yang terjadi adalah alfa ketoglutarat ini memiliki 5 atom C. Ini terjadi lagi proses dekarboksilasi oksidatif ya. Berarti akan terlepas lagi CO2 dari sini. Nah, ini terlihat ya CO2. CO2 yang mana yang terlepas? Yang ini. Nih. CO2 ini terlepas. Nih. Kemudian perhatikan di sini ada penambahan
gugus CoA. Nah, posisi gugus karboksil yang terlepas ini digantikan oleh CoA sehingga namanya menjadi suksinil CoA. Karena terjadi pelepasan CO2, otomatis atom karbonnya berkurang 1. Dari 5 ini kita lihat akan menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sampai di suksinil CoA itu menjadi 4 atom C. Proses yang terjadi adalah dekarboksilasi oksidatif ya. Proses yang terjadi adalah dekarboksilasi oksidatif. Ini tadi gugus C-nya lepas di sini. Kemudian ini ada lagi aseptor NAD yang menangkap hidrogen. Suksinil CoA selanjutnya, sini terlihat ada pembentukan ATP dan ini reaksinya adalah substrat level fosforilasi. Artinya ada P yang masuk ke reaksi ini ya. Itu dari mana? Dari P inorganik. Ya, P inorganik akan masuk. Ada beberapa literatur yang mengatakan GTP ya, tapi itu sama aja, GTP nanti ekuivalen juga dengan ATP. Kita akan lihat nanti pada slide berikutnya ya. Jadi dari suksinil CoA kemudian akan menjadi suksinat. Suksinil CoA akan menjadi suksinat ya. Ini terlihat di sini jumlah atom C-nya ini tadi 4 ya, 4 atom C. Ini juga masih sama 4 atom C. Jadi di sini itu tidak terjadi perubahan apa yang berarti, paling cuma CoA-nya aja yang lepas. Nih. Gugus asetilnya ini gugus CoA-nya itu akan lepas, makanya namanya menjadi suksinat yang tersisa ya. Jadi gugus CoA lepas menjadi suksinat. Kemudian jangan lupa dari suksinil ke suksinat itu diperoleh ATP. Nah, ada reaksi penambahan gugus fosfat di sini ya. Oke. Kemudian kita lihat selanjutnya, perhatikan di sini terjadi reaksi dehidrogenasi. Terjadi reaksi dehidrogenase. Genasi artinya ada pelepasan atom atau ion hidrogen. Nah, itu diambilnya dari mana? Dari sini. Ya, H yang dari sini akan terlepas 2H lalu ditangkap oleh aseptor elektron berupa FAD. FAD menangkap kedua elektron ini, makanya hasilnya menjadi fumarat. Ini perhatikan rumusnya, ini karena sudah hilang H-nya jadi CH, ini juga CH. Jadi fumarat. Kemudian terjadi proses hidrasi, penambahan lagi molekul H2O. Di sini nah, kita lihat ini sudah masuk gugus hidroksil ya. Nah, lihat. Ini sudah masuk, ini belum ada, ini udah masuk. Lalu CH ini karena sudah tambah H1 lagi menjadi CH2. Dan itu kita sebut sebagai malat. Oke. Kemudian selanjutnya dari malat akan berubah menjadi oksaloasetat. Di sini juga dari malat menuju oksaloasetat ini terjadi lagi proses pelepasan lagi H. Nanti ini ya, H yang ini dan H yang ini. Jadi pelepasan atom hidrogen nantinya akan ditangkap oleh NADH. Dan ketika sudah lepas, itu akan menjadi oksaloasetat. Perhatikan, H ini hilang dan H sebelah sini juga hilang. Ya. Jadi oksaloasetat dan reaksi ini pun
berlangsung terus seperti ini, bersiklus ya. Ingat, asetil-CoA itu ada 2, maka seluruh hasilnya ini akan dikalikan 2. Ini jelas sekali di sini NADH-nya ada 1, 2, 3, lalu FADH-nya ada 1, dan ATP-nya ada 1. Maka kalau dikalikan 2 berarti ada 6 NADH, ada 2 ATP, dan ada 2 FADH yang merupakan hasil dari siklus Krebs. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya untuk mematangkan lagi. Nah, di sini terlihat enzim-enzim yang berperan dalam setiap proses reaksi. Ada 8 reaksi tadi ya. Jadi ini dari asetil kondensasi, oksaloasetat dan asetil-CoA menghasilkan sitrat itu dikatalis oleh enzim sitrat sintase, dan jangan lupa ada pemasukan H2O untuk melepas CoA pada gugus sitril CoA ya, sitril CoA yang merupakan penggabungan antara asetil-CoA dan oksaloasetat. Kemudian dari sitrat menuju isositrat tadi ada cis akonitat sebelumnya di sini itu dikatalis oleh enzim akonitase, dan ini hanya proses perubahan gugus hidroksil dan H ya, posisinya saja ini. Nah, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, ini pada atom C nomor 3 OH-nya, sedangkan pada isositrat 1, 2 pada atom C nomor 2. Jadi sitrat dan isositrat itu sebenarnya isomer. Kemudian lanjut dari isositrat ini menuju alfa ketoglutarat itu dikatalis oleh enzim isositrat dehidrogenase, dan terjadi proses pengurangan gugus karboksil atau dekarboksilasi di sini, sehingga dari 6 atom C ini ya, yang merupakan hasil kondensasi dari oksaloasetat yang 4 atom C dan asetil-CoA yang 2 atom C. Oke, sitrat dan isositrat isomer, otomatis ini 6 atom C tadi ya. Oke, nah sampai di membentuk alfa ketoglutarat, ini terjadi proses dekarboksilasi, pelepasan gugus karboksil, CO2-nya lepas, kemudian membentuk alfa ketoglutarat yang jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom C. Dan jangan lupa di sini juga terjadi proses pelepasan H di sini. Terjadi proses pelepasan H ditangkap oleh akseptor elektron NAD. Ya. Oke. Kemudian ini dari alfa ketoglutarat menuju ke suksinil CoA, terjadi penambahan CoA sehingga namanya ada di sini suksinil CoA. Selain penambahan CoA juga terjadi proses pelepasan lagi, dekarboksilasi oksidatif lagi, CO2 lepas lagi dari 5 atom C, kemudian masuk ke suksinil ini menjadi 4 atom C. Ya, jadi di sini ada 3 proses, yaitu pemasukan CoA, pelepasan CO2, dan penangkapan hidrogen oleh NAD. Ya, lalu di sini, nah ini yang saya bilang tadi, dari terjadi proses atau pengikatan gugus P fosfat inorganik oleh GDP sehingga hasilnya menjadi GTP. Ada sebagian buku ada yang mengatakan ATP, itu sebenarnya hanya jenis organismenya aja, dan GTP dan ATP itu sebenarnya ekuivalen, yang membedakan hanya basa nitrogennya. Kalau GTP menggunakan guanin, ATP adenosin trifosfat, tetapi energi yang dihasilkan itu setara. Oke, dari suksinil CoA menuju suksinat itu terbentuk energi di sini. Dan jangan lupa suksinil CoA ini CoA-nya akan lepas nih
membentuk suksinat. Oke, yang juga 4 atom C. Dari suksinat mengalami proses dehidrogenase, pelepasan H, ini dikatalis oleh enzim suksinat dehidrogenase. 2H ini akan ditangkap oleh FAD sebagai aseptor elektron menjadi FADH2 ya, FADH2. Kemudian langkah selanjutnya menuju ke fumarat, ini juga 4 atom C, masih dikatalis oleh enzim tadi ya, suksinat menuju fumarat, suksinat dehidrogenase. Kemudian fumarat menuju malat itu dikatalis oleh enzim fumarase. Di sini terjadi proses hidrasi atau pemasukan lagi H2O, dan itu kita lihat ada penambahan gugus hidroksil, dan di sini penambahan H ya, CH karena masuk H jadi CH2. Yang ini ya jadi CH2, kemudian ini CH plus gugus hidroksil OH. Lalu lanjut malat, kemudian akhirnya menjadi oksaloasetat kembali, dan di sini terjadi proses NAD menangkap elektron dari sini menjadi NADH. Dikatalis oleh malat dehidrogenase, jadi ada pelepasan lagi hidrogen di sini, ditangkap oleh NAD menjadi NADH. Hasilnya jadi oksaloasetat. Nah, semua koenzim NAD, FAD di sini, lalu mana lagi NAD ini semuanya akan masuk ke PE atau ke transport elektron yang selanjutnya nanti akan dihasilkan ATP ya. Penangkap elektron ini NAD, FAD, yang jadi NADH, FADH, NADH ini semuanya akan masuk ke transport elektron, kemudian melewati beberapa protein penerima elektron, dihasilkan ATP yang kita kenal dengan oksidatif fosforilasi pada tahapan selanjutnya. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi dari tahap per tahap kita sajikan lagi di sini. Sebentar kita lihat ini reaksi bagaimana asetil-CoA tadi yang bergabung dengan oksaloasetat, hasilnya nanti akan menjadi sitrat. Ini terlihat jelas di sini ya, proses kondensasi antara asetil-CoA dan oksaloasetat. Nah, jelas di sini terlihat bagaimana mereka berkondensasi atau bergabung membentuk sitril CoA. Masih ada gugus CoA-nya di sini ya, ini. Nah, kemudian CoA ini nanti akan lepas, kemudian menjadi sitrat. Hanya meninggalkan sitratnya aja. Ini CoA yang terlepas. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini tahapan reaksi yang berikutnya dari sitrat menuju isositrat, itu ada reaksi antara, pembentukan senyawa antara yaitu cis akonitat, makanya kenapa enzimnya yang terlibat disebut dengan akonitase. Nah, ini yang tadi terjadi proses dehidrasi dan terjadi proses hidrasi. Jadi dehidrasi pengeluaran H2O, itu yang keluar adalah ini H dan hidroksil ini. Kemudian keluar nih jadi H2O. Oke. Lalu ini masuk lagi kembali H2O-nya, proses hidrasi, dan ini posisi H dan OH. Terlihat ya, hanya bertukar posisi saja. Ya, 1, 2, 3. Ini 1, 2. Hanya berubah posisi 1, 2, 3. OH 1, 2, 3, ini H. OH-nya di kedua. Ini OH-nya ke
3, atom karbon C yang ketiga. Atom karbon yang ketiga. Oke, kita lanjut. Tahap selanjutnya, isositrat yang tadi atom C-nya berjumlah 6 tadi ya, dengan enzim isositrat dehidrogenase, ya, isositrat dehidrogenase akhirnya menjadi oksalosuksinat. Oksalosuksinat dulu, ya. Terlihat di sini yang berbeda, ininya lepas ya. H ini dengan H ini akan lepas ditangkap oleh NAD. Menjadi NADH plus H. Ya, isositrat dehidrogenase enzimnya. Jadi oksalosuksinat. Oksalosuksinat kemudian mengalami proses pelepasan gugus karboksil membentuk alfa ketoglutarat yang jumlah atom C-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi atom C-nya 6. Ini masih 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ke alfa ketoglutarat sudah tinggal 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Sekarang kita lanjut ke reaksi berikutnya. Jadi disajikan dua ya yang terlihat seperti siklus dan pertahapannya. Oke, di sini kita lihat alfa ketoglutarat tadi yang 5 atom C itu kemudian ditambah dengan penangkap elektron NAD, lalu ada pemasukan CoA, kemudian akan dihasilkan suksinil CoA. Ini akan dihasilkan suksinil CoA yang dikatalis oleh enzim ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Ini kita amati bersama bagaimana rantai yang terbentuk. Ini karena udah ada CoA, maka kan terjadi proses pelepasannya, pelepasan gugus karboksil juga di sini, ya. Jadinya maka dihasilkan CO2 ini. Nah, ini pelepasan sehingga alfa ketoglutarat menjadi suksinil itu pengurangan atom karbon. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di suksinil ini jadi 1, 2, 3, 4. Hanya 4 atom C. Nah, ini masih 5. Oke, nanti gugus karboksil yang ininya yang lepas ya. Lepas, karena ini sudah lepas, otomatis kosong, C ini nanti akan mengikat CoA. Nah, ini dia hasilnya. C-nya akan mengikat CoA. Lalu NAD-nya ini akan menangkap hidrogen dari luar menjadi NADH. Ini ya. Dari H ini menjadi NADH. Ini kan SOA. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Suksinat menjadi fumarat. Tadi ingat ya, dari suksinil ke suksinat tadi dihasilkan ATP, jangan lupa. Oke, di sini suksinat jadi fumarat dikatalis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Ini terlihat di sini H ini dan H ini akan hilang, ditangkap oleh FAD menjadi FADH2. H ini hilang satu, ini hilang satu, maka hasilnya ini CH dan ini CH. Oke, lalu dari fumarat kemudian menjadi malat, itu dikatalis oleh enzim fumarase. Di sini terjadi proses hidrasi atau penambahan molekul air, maka kemudian ini berikatan dengan gugus hidroksil dan ini terjadi penambahan H. Jadi malat. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat
malat dikatalis oleh enzim malat dehidrogenase akan membentuk oksaloasetat. Malat dehidrogenase berarti ada pelepasan lagi H dan H yang dari sini ditangkap oleh NAD membentuk NADH plus H. Oke. Demikian reaksi dari siklus Krebs. Semoga mudah dipahami oleh kalian, dan ini kita akan melihat refleksinya bahwa dalam setiap siklus itu satu gugus asetil masuk dan keluar sebagai 2 molekul CO2. Terlihat ya, tadi ada 2 kali proses dekarboksilasi, makanya yang terbentuk kemudian ada 2 molekul CO2. Nah, itu dalam satu kali siklus Krebs, sedangkan satu kali siklus Krebs ini kan hanya menggunakan satu asetil-CoA. Kalau kita lihat dari glikolisis itu dihasilkan 2 asetil-CoA ya setelah melewati DO, dekarboksilasi oksidatif. Jadi otomatis nanti hasil akhir dari siklus Krebs itu 4 CO2 ya. Lalu ini dalam setiap siklus oksaloasetat digunakan untuk membentuk sitrat ya. Oke, setelah mengalami reaksi yang panjang kembali diperoleh OAA. Makanya reaksinya itu berbentuk siklik. Kan balik lagi ke oksaloasetat. Kemudian ini terdiri dari 8 reaksi, di mana 4 reaksi merupakan reaksi oksidasi dan setiap kali proses oksidasi itu menggunakan energi ya, menggunakan energi yang digunakan untuk mereduksi NAD dan FAD yang masing-masing ini adalah penangkap elektron. Karena mereka menangkap elektron, maka dikatakan mereka tereduksi. Lalu ini dihasilkan dari proses siklus Krebs itu dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Jangan lupa ini CO2 tadi kan dihasilkan 2 CO2 dalam sekali siklus. Sedangkan ini sudah dikalikan 2 ya, berarti CO2-nya itu ada 4 CO2. Kita tambahkan di sini ya. Nah, inilah hasil dari siklus Krebs. Oke. Ini hasil dari siklus Krebs ya, yang 2 kali. Karena punya 2 asetil-CoA. Seperti itu. Kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini ya, si siklus Krebs tadi ya, itu berfungsi mengoksidasi hasil glikolisis menjadi CO2 dan juga menyimpan energi ke bentuk molekul berenergi tinggi, yaitu ada kita jumpai tadi ATP, ada NADH dan FADH2, yang nantinya NADH dan FADH ini akan masuk ke dalam transport elektron, ya. Ini nanti akan masuk ke TE, kemudian dikonversikan menjadi ATP. Oke. Lalu si siklus Krebs itu merupakan reaksi sentral dalam siklus oksidatif dalam respirasi, di mana semua makromolekul dikatabolis, yaitu ada karbohidrat, lipid, dan juga protein. Ya, semuanya itu akan masuk ke dalam siklus Krebs, yang menjadi titik krusialnya itu adalah asetil-CoA. Lalu untuk kelangsungannya, ini membutuhkan bahan baku ya yang diperlukan dalam siklus Krebs. Kemudian menghasilkan senyawa intermediat yang penting, yaitu ini adalah asetil-CoA, alfa-ketoglutarat, dan oksaloasetat. Dan juga merupakan prekursor untuk biosintesis makromolekul. Ya.
Ya, demikianlah penjelasan tentang siklus Krebs. Jangan lupa nonton video selanjutnya yang terkait dengan transport elektron sehingga semuanya menjadi satu pemahaman yang utuh dalam respirasi aerob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.